Pulau Patmos, di mana Rasul Yohanes dibuang dan mendapatkan kitab Wahyu, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada sang Rasul cinta. Sambil menanti tempat ini dibuka jam 8, kami sebelum jam 7 kami sudah sampai di sini. Kami siap berdoa bersama dengan tim Ibu Ata dan Ibu Vivianti. Saya berada di Pulau Patmos. Saya ingin mengajarkan atau menceritakan tepatnya bagaimana kita membaca Alkitab. Ada yang berkata, Tuhan, hari ini saya mau membuka Alkitab, dan langsung dibuka dan dia mendapatkan sesuatu. Dan ada yang acak dan sebagainya. Saya tidak ingin memberikan metode-metode tertentu, tetapi dari pengalaman saya melihat bagaimana nenek saya setiap hari membaca firman Tuhan. Lalu beliau membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dengan cara urutan pembacaannya. Nanti dia akan coret, akan kasih tanda silang, berarti sudah gitu. Dan itu berurutan sampai selesai kitab Wahyu. Kemudian beliau akan ulang lagi dan akan coret lagi. Dan sejak kecil saya melihat bagaimana beliau membaca Alkitab dengan cara yang demikian. Akhirnya saya mengikuti sejak saya masih sangat kecil, masih SD. Kemudian saya saking sudah bolak-balik baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari belajar dari diginiin tambah diginiin, jadi satu tahun begini, membaca berikutnya disilang gantian, selesai lagi dibuletin, selesai lagi dikotakin, bingung lagi diapain gitu, ganti Alkitab, mulai lagi begini. Dan saya membaca terus menerus sampai saya cinta sekali dengan Alkitab saya bawa kemana-mana, dan sudah beberapa kali ganti Alkitab. Saya belajar untuk mencintai firman apapun tulisannya, entahkah itu silsilah nama-nama yang mungkin bagi kita nggak jelas, nggak penting sama sekali, karena itu istilah-istilah orang-orang Yahudi dan yang nggak ada hubungannya dengan kita. Kadang-kadang kalau sudah ngelewatin Tawarik lagi atau kitab Raja-Raja lagi, nama-nama silsilah mereka, memang dulu ada rasa kayak apaan sih ini lagi baca ini, aduh kayak buang waktu nggak sih. Tetapi saya menolak perasaan buang waktu itu, jadi saya terus membacanya karena saya yakin Tuhan tidak pernah salah menempatkan apapun juga untuk kepentingan kita. Jadi saya bacanya, dan saya baca berulang-ulang kali itu firman Tuhan. Saya mungkin katakan 26 kali, 37 kali, 56 kali. Dalam arti saya membaca keseluruhan sekian banyak selama bertahun-tahun. Dan kemudian saya membaca kitab Perjanjian Baru itu sendiri berulang-ulang lebih dari keseluruhan dari Alkitab 66 Bible ini. Dan kalau saya katakan 50 lebih itu karena saya membaca satu kitab itu bisa lebih dari 50 kali. Satu buku ya, bukan satu Alkitab ini. Kalau satu Alkitab ini kira-kira saya berulang-ulang kali juga. Dengan demikian saya mengetahui secara keseluruhan. Jadi saya tidak asal comot. Saya mempelajari terus, dan di samping ini selalu jikalau saya tidak mengerti, saya akan tulis tanda tanya, apa ini artinya Roh Kudus. Waktu saya ulang lagi, nanti Roh Kudus bukakan. Dan
tahun demi tahun selubung mata rohani saya dibukakan untuk mengerti lebih dalam lagi. Sampai berulang-ulang kali saya membaca, saya setiap kali baca beberapa perikop itu saya bisa menangis dan luar biasa. Nah, saya belum sampai ke tahap yang katanya kalau orang Yahudi mengatakan ada tujuh penyingkapan di dalam firman Tuhan. 7 penyingkapan yang jikalau sampai kita mengerti bahwa semua, bahkan dari Kejadian itu sampai Wahyu itu, semuanya itu menceritakan mengenai Yesus. Mungkin saudara pernah dengar bagaimana Yusuf itu adalah gambaran Yesus, ya. Lalu bahkan Yakub gambaran Yesus, Abraham gambaran Yesus, semua gambaran Yesus. Nah, itu adalah step-step tahap di mana orang Yahudi mempercayai bahwa jikalau sampai kita bisa melihat ke sana, kita masuk ke dalam stages like 4 or 6 or something gitu. Nah, dengan membaca keseluruhan secara global, total, kita bisa mengerti kaitan ini dan itu daripada kita comot sana sini. Itu adalah pendapat saya, dan saya juga bersyukur saat pembacaan firman yang seperti ini membuat saya terkagum-kagum sekali bagaimana Tuhan Roh Kudus mengilhami para penulis-penulis kitab suci ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saudara, jikalau belum pernah membaca Alkitab secara keseluruhannya, saya encourage saudara untuk membacanya. Bahkan jikalau saudara tidak mengerti sekalipun, tidak apa-apa, saudara baca saja. Dan saya tidak pernah membaca firman tanpa minta Roh Kudus menyingkapkan apa itu. Setiap kali saya akan baca, tidak pernah saya tidak minta Roh Kudus. Selalu saya akan berkata, Roh Kudus, singkapkan mata hati saya untuk saya mengerti, enlighten my spiritual eyes to understand the word of God. Karena firman Tuhan itu adalah roh, saudara. Jadi jikalau roh itu tidak bisa dimengerti dengan kemampuan ini, roh hanya bisa dimengerti dengan roh. Jadi kita minta connect dengan Roh Kudus, lalu kita tahu juga bahwa Roh Kudus siap untuk membimbing kita melalui pengertian firman Tuhan. Satu kali saya menghadiri suatu ibadah, kemudian saya juga sebagai pembicara, tapi saya di sesi berikutnya gitu. Kemudian ini hamba Tuhan nanyain orang-orang, banyak sekali waktu itu, kayaknya anak-anak sekolah juga ada gitu. Lalu pendetanya ini nanyain, siapa yang pernah baca Alkitab keseluruhannya 1 kali? Saya noleh-noleh ke belakang, nggak ada. Jadi saya angkat tangan 1 kali. Oh, dia lihat tangan saya. Siapa yang pernah 2 kali? Saya angkat juga. Nggak ada lagi. Sampai 3 kali saya angkat. Sampai mentok dia bilang saya 8 kali. Nah, waktu dia 8 kali saya juga tetap angkat karena saya bukan mau nandingin dia tentunya, tetapi karena ditanya ya saya jujur saja kan, bahkan saya sudah lebih dari itu. Banyak saya melihat sendiri ya, bagaimana anak-anak muda atau orang-orang STH kemudian gitu Alkitab kayak debat kusir, dan mereka saling adu ayat, saling ngasah, saling apalah, mereka debat lah pokoknya. Saya mendengarnya saja saya sudah risih, saudara, karena sebagian banyak dari mereka yang debat
tidak berkata bahwa tidak membaca Alkitab secara keseluruhan itu tidak boleh debat, atau kalau tidak membaca Alkitab secara keseluruhan itu kurang rohani atau apa. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih benar dari orang yang tidak pernah membaca Alkitab secara keseluruhan. Sebab bisa saja banyak orang yang sudah membaca Alkitab secara keseluruhan pun tetap juga jatuh dalam dosa. Tetapi saya hanya akan menitik beratkan bahwa tidak perlulah debat-debat kusir seperti itu, sedangkan kaitan dari ayat satu ke ayat lainnya, kitab satu ke kitab lainnya aja belum tahu secara keseluruhan. Nah, banyak orang-orang yang saya dengar bagaimana mereka debat dan sebagainya, mereka itu cuman comot sana sini, lalu mereka dengar dari hamba Tuhan ini itu, dan mereka tidak mengerti atau tidak mendapatkan pewahyuan seperti hamba Tuhan yang mereka comotin ayat-ayatnya tersebut. Itu sebabnya alangkah baiknya kita bijak dan rendah hati untuk tidak langsung menghakimi ini dan itu berdasarkan apa yang hanya sekedar kita dengar, karena seringkali yang kita dengar itu hanya sebagian kecil, dan itu adalah pelajaran yang hamba Tuhan tersebut sudah lewati banyak sekali. Kita nggak ngerti, kita comot bagian kecilnya, ya, seperti kisah ada seorang yang ditangkap hanya karena motong satu bagian kalimat, tidak keseluruhannya. Itu sebabnya tidak perlu menghakimi. Saya tidak akan berkata sebelum menghakimi orang, baiklah, tidak perlu menghakimi, karena kita masing-masing dipanggil Tuhan untuk karunia dan pelayanan yang berbeda-beda. Hamba Tuhan yang lain melengkapi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, karena tidaklah mungkin pengetahuan Tuhan yang sedemikian besar itu bahkan diberikan dari generasi awal sampai generasi akhir, itu pun masih kepenuhan, saudara, masih banyak. Karena di kehidupan yang akan datang kita akan terus belajar. Di surga kita akan terus belajar tentang Tuhan kita. Jadi alangkah luar biasanya jikalau saat di bumi ini kita terus menerus tenggelam di dalam firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan minta bimbingan oleh Roh Kudus. Patmos adalah sebuah pulau yang sangat indah yang tertulis dalam kitab suci, yaitu di bagian terakhir dari kitab kita di Wahyu. Di sanalah Rasul cinta, yaitu Rasul Yohanes, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kami pergi ke sana untuk experience the atmosphere, the divine atmosphere di sana. Kami berdoa beberapa hari, lalu kami tidak dapat kembali pada hari yang ditentukan karena gelombang laut tinggi, karena kami menggunakan kapal laut. Tetapi di sana lebih lagi kami berdoa, hawanya dingin, anginnya sangat kencang sekali. Kami tidak dapat masuk di gua untuk berdoa, tetapi kami mengikuti misa mereka yang diadakan ternyata 2 kali 1 tahun. Misa yang sangat besar. Kami datang pagi itu, dan setelah kami masuk, banyak sekali orang-orang yang berdatangan setelah kami sampai di semua gang-gang menuju gua yang paling dalam, di mana Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan di sana. Nah, kami duduk melihat imam besar ini mengadakan upacara peringatan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Mereka ini adalah
Kristen Ortodoks. Mereka mengadakan acara seperti ini dengan protokol cara yang lama yang juga terdapat di dalam firman Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang datang mengikuti recital mereka. Kami hanya ingin menikmati karena kami tidak tahu, tetapi kami senang sekali berada di situ. Sekitar mungkin 2-3 jam atau 4 jam mereka tetap mengikuti tanpa mengantuk, berdiri, menghormati, dan sebagainya. Tempat yang sangat indah sekali, dengan gedung-gedung di kota tersebut dengan warna putih. Kami naik taksi, kadang juga kami jalan, tempatnya lumayan sepi dan dekat dengan laut sehingga makanan-makanan adalah makanan laut. Kami waktu itu juga berpuasa. Kami makan di malam hari, ada juga yang berpuasa 3 hari berturut-turut tanpa makan minum, yaitu Ibu Ata. Waktu itu digerakkan untuk berpuasa Ester selama di sana. Inilah Pulau Patmos. Dari Patmos, saya Magdalene Kawoco, memberkati saudara semua yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Bless you. Θαύματα και πηγάζεις οι άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Θεολόγος και φίλος Χριστού, προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να Μαρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφάσονος αγαθήν, στη βοήθεια ημών, των πιστός κραγαζόντων συντάγινων εις πρεσβείαν, εσπέσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα Θεοτό και των ημών σε Κυρίου δεηθόμεν. Και εις τους αιώνας των